Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Momen bersejarah akhirnya diukir oleh Alejandro Garnacho. Pemain muda potensial milik Manchester United itu akhirnya mencatatkan penampilan perdananya sebagai starter. Namanya masuk dalam susunan 11 pertama Manchester United melawan FC Sheriff Tiraspol pada pekan kelima grup E Liga Eropa 2022-2023. Ia bermain di sayap kiri. Manajer Erik ten Hag mengakui bahwa pemilihan tidak sekedar rotasi biasa. Ia telah memantau perkembangan Garnacho di latihan dan akhirnya memutuskan untuk memberinya menit bermain sejak awal. Walaupun begitu, penampilannya di laga ini bukan menjadi laga debutnya bersama MU. Pemain kelahiran Spanyol tetapi berpaspor Argentina ini tercatat sudah 6 kali menjalani pertandingan bersama MU. Laga debutnya dicatatkan pada musim 2021-2022. Garnacho turun sebagai pemain pengganti di menit ke-89 pada pekan ke-37 Liga Inggris menghadapi Chelsea. Di musim itu pula, Garnacho mendapatkan kesempatan keduanya untuk tampil. Kesempatan itu pun datang di pekan ke-38 melawan Crystal Palace saat ia bermain selama 11 menit. Tidak seperti musim lalu ketika ia mendapatkan 2 kesempatan tampil di Liga Inggris. Garnacho di musim ini baru tampil sekali. Momen itu terjadi pada pekan ke-1 saat ia turun melawan Brighton. Garnacho lebih sering dimainkan di ajang Liga Eropa musim ini saat melawan Real Sociedad dan FC Sheriff Tiraspol pada pekan pertama dan kedua. Garnacho bermain sebagai pemain pengganti. Selama menjadi pemain pengganti, Garnacho lebih sering dimainkan 1 menit sebelum laga berakhir. Kesempatan terlamanya bermain di lapangan terjadi saat melawan Real Sociedad. Ia bermain selama 19 menit kala itu. Sementara dengan turun sebagai starter di laga kontra Sheriff Tiraspol, maka Garnacho sudah memperbaharui rekor menit bermain terbanyak dalam satu pertandingan bersama Manchester United tim senior. Wes Brown percaya bahwa magis kaki kiri winger Manchester United Anthony sebanding dengan Lionel Messi, Diego Maradona, dan Arjen Robben. Winger asal Brazil itu telah memantapkan tempatnya di Old Trafford sejak pindah dari Ajax pada musim panas lalu senilai 85 juta euro. Dengan golnya ke gawang Arsenal, Anthony menjadi pemain pertama yang mencetak gol dalam 3 penampilan pertamanya di Liga Premier Inggris untuk Setan Merah. Pemain berusia 22 tahun tersebut bermain di kanan tetapi cenderung memotong ke dalam dan mencari celah untuk menembak dengan kaki kirinya, yang membuat mantan bek Manchester United Wes Brown untuk membandingkannya dengan trio legenda. Arsenal dan Manchester United sudah mengamankan tiket ke fase gugur atau knockout Liga Eropa 2022-2023. Akan tetapi keduanya belum mengunci status juara grup, yang dengan kata lain belum otomatis lolos ke 16 besar. Hasil berbeda didapatkan Arsenal dan MU pada matchday kelima Liga Eropa pada Kamis malam atau Jumat 28 Oktober 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. The Gunners tunduk di markas VSV Eindhoven, sedangkan Setan Merah meraih kemenangan telak 3-0 atas Sheriff Tiraspol. Cristiano Ronaldo mencetak gol saat kembali ke starting line-up. Ia menyumbangkan gol ketiga MU setelah Diogo Dalot dan Marcus Rashford lebih dulu membawa anak asuh Erik ten Hag memimpin 2-0. Dengan hasil tersebut, MU berada di tempat kedua grup E Liga Eropa dengan 12 poin dari 5 pertandingan. Posisi pertama masih dipegang Real Sociedad dengan 15 poin setelah menang 2-0 atas Omonia. Manchester United akan berjumpa Real Sociedad untuk menentukan siapa yang berhak lolos otomatis ke 16 besar. Sebab posisi runner-up grup masih harus bersua peringkat ketiga Liga Champions terlebih dahulu. Sementara itu, VSV Eindhoven sukses membungkam Arsenal dengan skor 2-0 dalam laga matchday kelima fase grup Liga Eropa yang digelar di Philips Stadion. Di grup C, AS Roma memiliki kans berat untuk lolos ke playoff 16 besar Liga Eropa.
Wakil Italia itu mengoleksi 7 poin usai mengalahkan HJK Helsinki 2-1. Playmaker Manchester United Christian Eriksen angkat bicara seputar target timnya jelang digulirkannya Piala Dunia 2022. Sang playmaker menyebut bahwa ada 3 hal yang ingin diraih timnya sebelum pesta sepak bola akbar itu dimulai. Kepada laman resmi Manchester United, Eriksen menyebut bahwa target pertama timnya ada di Liga Eropa 2022-2023. Ia ingin timnya bisa lolos ke fase gugur Liga Eropa 2022-2023 sebagai juara grup E. Selain di Eropa, Eriksen menyebut bahwa MU juga punya target di kompetisi domestik Inggris. Ia menyebut Setan Merah ingin meraih sebanyak mungkin kemenangan sekaligus lolos ke babak selanjutnya dari Carabao Cup. Walau masih terus masuk ke dalam skuad reguler Manchester United di musim 2022-2023 ini, masa depan David De Gea belum terlihat jelas. Selain dianggap tidak masuk ke dalam sistem permainan Erik ten Hag, dirinya juga berpeluang tinggalkan Old Trafford secara cuma-cuma alias gratis. Hal itu disebabkan karena masa kontrak De Gea akan berakhir pada akhir bulan Juni 2023 mendatang, serta belum ada tanda-tanda dari pihak The Red Devils ingin memperpanjang masa baktinya. Meski demikian, Daily Mail justru melaporkan bahwa harapan kiper berpaspor Spanyol untuk terus bertahan di kota Manchester masih terbuka lebar. Namun dengan satu syarat, apabila David De Gea bersedia untuk menurunkan pendapatan gajinya yang sekarang mencapai 375.000 pound sterling per minggu. Tidak hanya itu, perannya sebagai kiper reguler mungkin juga akan mulai tersisihkan, sebab andai dirinya tetap mau meneruskan karirnya dengan tim asuhan Erik ten Hag, posisinya juga terbilang tidak seutuhnya aman usai pihak klub sedang mengincar Unai Simon dan Diego Costa. Legenda Manchester United Paul Scholes kembali memberikan kritikan kepada Anthony. Ia menilai sang winger terlalu banyak gaya di skuad Manchester United, padahal kontribusinya nol. Paul Scholes mengaku risih melihat aksi pamer trik Anthony itu. Paul Scholes menilai aksi pamer trik Anthony itu sangat tidak dibutuhkan di pertandingan sesungguhnya, karena ia menilai tidak ada gunanya memamerkan trik seperti itu. Ia menilai pamer trik itu tidak memberikan manfaat apa-apa bagi Setan Merah di sepanjang laga. Lebih lanjut, Paul Scholes menyebut bahwa ia tidak masalah jika Anthony melakukan pamer skills, namun ia ingin Anthony menunjukkan skill yang berguna bagi permainan timnya. Ia menilai aksi memutar bola itu sama sekali tidak ada faedahnya, jadi ia ingin Anthony berbenah. Winger muda Manchester United Facundo Pellistri mengaku tidak resah dengan minimnya jam bermain yang diberikan kepadanya. Ia percaya bahwa suatu hari nanti kesempatan baginya akan datang. Hingga saat ini Pellistri masih belum kunjung diberikan kesempatan bermain di tim utama MU oleh Erik ten Hag. Sejauh ini masih memarkirnya di bangku cadangan Setan Merah. Pellistri mengaku tidak masalah dengan situasinya tersebut. Pellistri menilai bahwa ia sejauh ini hanya belum beruntung. Ia percaya akan tiba waktunya ia diberi kesempatan untuk unjuk gigi di laga kompetitif bersama Manchester United. Pellistri tahu betul bahwa ia tidak bisa mendapatkan jam bermain secara cuma-cuma di MU, jadi ia bekerja keras agar bisa mencuri perhatian Erik ten Hag. Perburuan kiper baru Manchester United terus berlanjut. Terbaru, Setan Merah dilaporkan akan mencoba menggait Unai Simon dari Athletic Bilbao. Dari dilansir The Athletic, Manchester United saat ini mengarahkan radar mereka ke Spanyol. Mereka tertarik mengamankan jasa Unai Simon dari Athletic Bilbao. Erik ten Hag tertarik mengamankan jasa Simon karena sang kiper merupakan salah satu kiper terbaik di dunia saat ini. Ia adalah sosok yang mendepak De Gea dari timnas Spanyol. Jadi Erik ten Hag menilai sang kiper punya kemampuan di atas rata-rata. Selain itu, Simon juga mampu membangun build up dari belakang. Jadi Erik ten Hag menilai sang kiper cocok untuk gaya bermainnya. Laporan itu mengklaim bahwa Manchester United tidak akan mudah untuk membajak jasa Simon dari Bilbao. Tim asal Andalusia itu enggan berpisah dengan kiper 25 tahun itu. Mereka menilai Simon saat ini adalah sosok yang tidak tergantikan di tim mereka.
Itulah mengapa Athletic Bilbao akan melakukan segala cara untuk mempertahankan Unai Simon dari kejaran Manchester United di tahun 2023 nanti.